Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kali ini saya Muhammad Irfandi Rahmat dari Fisika 2019 dengan NIM 102 19101 akan menjelaskan tentang modul eksperimen fisika 2, yaitu mengenai efek Hall. Oke. Jadi, apa itu efek Hall? Efek Hall itu adalah sebuah peristiwa pembelokan muatan atau elektron pada suatu bahan sehingga mengakibatkan adanya dua kutub yang berbeda pada logam tersebut atau biasanya bahan logam. Contohnya misal kita punya sebuah rangkaian, kita beri sebuah rangkaian dan di sini misal ada suatu bahan, itu bahan seperti ini, maka kita tahu ini perbedaan kutubnya, ini positif negatif, maka ini arah arusnya ke arah sini, berlawanan jarum jam. Nah, ketika ada arus, dan kita tahu ya sebenarnya arus yaitu berlawanan dengan arah elektron, maka arah elektron di dalam bahan ini akan ke kiri seperti ini. Nah, selanjutnya jika suatu logam ini kita berikan sebuah medan listrik yang arahnya berlawanan atau tegak lurus, misal arahnya ke sini, maka dengan gaya Lorentz yang kita tahu gaya Lorentz itu bisa dituliskan V cross B, maka dari gerak elektronnya dan dari arah medan magnet yang diberikan, maka akan terdapat gaya Lorentz yang arahnya nanti ke bawah sini. Atau dengan seiring berjalannya waktu ini, elektron akan berbelok ke bawah. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi pada bahannya akan seperti ini. Terjadi ada dua buah penggumpalan. Muatan, yaitu muatan negatif dan muatan positif. Itu muatan negatifnya kita tahu di bawah karena tadi elektronnya, muatannya seringnya ke bawah, bergerak ke bawah. Dan bagian atas bahan ini akan menjadi lebih kekurangan elektron sehingga bermuatan positif. Nah, dari sini kita tahu ini ada terjadi perbedaan muatan, maka akan terjadi sebuah muncul tegangan listrik atau biasa ini tegangan Hall. Nah, dari bahan tersebut kita sambungkan pada suatu alat yang bisa mengukur tegangan atau multimeter, maka nanti di sini akan terbaca tentunya yang dinamakan tegangan Hall-nya. Seperti itu dari sana ya. Asal mulai dari efek Hall karena gaya Lorentz. Nah, pada eksperimen kali ini, pada efek Hall kali ini terdapat beberapa tujuan yang akan dilaksanakan, yaitu tujuannya adalah yang pertama memahami efek Hall pada suatu bahan, terus menentukan nilai perubahan arus dan medan magnet terhadap potensial Hall yang dihasilkan, lalu menentukan nilai konstanta Hall, resistivitas Hall, dan densitas elektron, serta yang terakhir yaitu mobilitas elektron dari efek Hall. Nah, rumus untuk modul eksperimen kali ini itu ada tegangan Hall, konstanta Hall, dan mobilitas elektron. Itu dapat dilihat pada bersama ini, yaitu untuk konstanta Hall yaitu RH atau konstanta Hall dikalikan dengan arus bahan, dikalikan dengan medan magnetnya dibagi dengan tebal bahannya. Sementara konstanta Hall sendiri merupakan nilai dari 1/NQ, atau yaitu 1 dibagi banyaknya densitas muatan atau biasanya elektron atau holes, dan juga dengan nilai muatannya sendiri. Lalu untuk mobilitas elektron juga itu bernilai sama dengan konduktivitas listrik atau sigma dikalikan dengan konstanta Hall-nya, atau bisa juga itu berarti tegangan Hall dikalikan dengan panjang bahan yang digunakan dibagi dengan medan magnet, tinggi bahan, dan juga tegangan yang melewati bahannya.
Nah, selanjutnya dari perumusan ini akan dilakukan eksperimennya itu yang pertama alat bahan yang digunakan yaitu ada power supply, sensor Casey, papan plug-in, dan yang digunakan adalah semikonduktor kristal Ge yang terdoping sifatnya N atau germanium yang negatif. Lalu ada komparan sebagai sumber medan magnet yang akan diberikan pada bahan, dan ada kabel extension, kabel jumper, dan komputer dengan program Casey yang itu disediakan di lab. Nah, selanjutnya untuk penyusunan alat dan bahannya seperti gambar di bawah ini. Ya, atau yang lihat pada gambar ini tentunya. Nah, setelah setup yang dilakukan, perlu diingat bahwa pada percobaan ini kita harus menjauhkan alat-alat yang dapat menghasilkan elektromagnetik seperti HP atau ya radiasi dari telepon seluler kita dan barang-barang yang juga bisa menghantarkan listrik. Seperti logam-logam itu dijauhkan dari eksperimen atau setidaknya dari alat yang kita gunakan. Nah, selanjutnya pada eksperimen modul efek Hall ini ada 3 hal yang dilakukan. Yang pertama yaitu kita akan melakukan kalibrasi medan magnet. Nah, kalibrasi medan magnet ini yaitu dilakukan untuk mengkalibrasi medan magnet, di mana pada kondisi realnya itu kadang sekali ada medan magnet yang di luar kehendak kita, sehingga kita perlu kalibrasikan ulang. Nah, selanjutnya untuk menentukan konstanta Hall dengan mengubah arus pada bahan ini, itu pada percobaan kedua atau ya setelah melakukan kalibrasi, kita akan mengatur arus pada kumparannya sebesar 2,9 ampere. Lalu hasil kalibrasi medan magnet pada percobaan sebelumnya itu untuk menentukan medan magnet yang digunakan dengan arus pada saat 2,9 ampere. Nah, lalu tegangan pada bahannya kita atur tetap 12 volt. Nah, sementara arus pada bahannya itu kita ubah, atau arus yang mengalir pada bahan itu kita ubah dari 7 sampai 30 mA dan kenaikan 2 mA. Nah, harap diperhatikan bahwa arus pada kumparan ini ya arus yang digunakan untuk kumparan yang menghasilkan medan magnet. Sementara arus pada bahan itu ya itu arus yang dialirkan pada bahan gitu, atau ya ini arus ini gitu ya, arus yang ini. Nah, itu. Nah, itu diukur dari 7 sampai 30 mA, setiap kan 2 mA. Lalu setelah itu catat perubahan potensial Hall-nya setiap kenaikan arus pada bahan yang kita lakukan. Nah, dari sana kita bisa tentukan nilai konstanta Hall-nya. Kenapa? Karena dari persamaan ini, yang ini, kita bisa lakukan sebuah regresi dan juga kita akan dapat nilai konstanta Hall RH-nya gitu. Nah, selanjutnya percobaan ketiga itu menentukan konstanta dengan perubahan medan magnet. Konstanta Hall dengan perubahan medan magnet ya sama juga. Pertama, atur tegangan pada bahannya itu atau pada germanium N-nya sebesar 12 volt. Lalu arus yang melalui kumparan untuk medan magnetnya sebesar 3 mili Tesla. Lalu arus pada bahannya kita biarkan 30 mA. Lalu arus pada kumparan ini dan pada potensial Hall-nya kita catat. Dan yang di sini yang kita variasikan yaitu perubahan medan magnet. Perubahan medan magnetnya itu dari 3 sampai 55 militesla, dengan perubahannya itu diatur biar kenaikannya tetap. Ya, kalau dari 55 sampai 3 setiap 7 kali kenaikan. Seperti itu. Dan dari sana kita bisa juga tentukan nilai konstanta Hall-nya gitu, dengan
regresi dari persamaan ini yang sama gitu. Nah, terus untuk grafik yang digunakan itu yang harus ditampilkan pada eksperimen kali ini itu kurva medan magnet atau kurva kalibrasi medan magnet terhadap arus kumparan yang digunakan. Lalu tabel atau dari percobaan kedua ini, konstanta Hall dengan perubahan arus pada bahan, itu dibuat tabel juga. Dan juga untuk perubahan konstanta Hall dengan perubahan variasi medan magnet. Nah, setelah eksperimen dan data yang didapatkan itu, dari sana kita bisa tentukan juga konstanta Hall yang jelas, dan kita bisa tentukan densitas elektron, resistivitas Hall, dan mobilitas elektronnya. Dan kita bisa bandingkan dengan nilai referensi, yaitu untuk nilai referensi untuk germanium N ini yaitu sebesar 5,6 kali 10 min 3. 5,6 kali 10 min 3 meter persegi per ampere sekon. Ya, ini adalah nilai referensinya untuk nilai RH. Oh ya, dan nilai N yang digunakan atau densitas pembawa muatan ini kita anggap di sini bukan untuk referensi, yaitu sebesar 1,2 kali 10 pangkat 21 per meter persegi. Nah, selanjutnya ini mungkin terakhir. Tadi setup alatnya hanya dijelaskan seperti ini. Mungkin yang terlihat seperti aslinya pada eksperimen nanti yaitu seperti gambar ini. Ini sudah sesuai dengan modulnya. Oke, jadi pada eksperimen modul efek Hall ini dapat kita ketahui bahwa sebuah bahan yang kita aliri dengan arus dan juga bahan tersebut ketika kita berikan sebuah medan magnet, maka akan terjadi efek Hall, yaitu tegangan yang muncul akibat adanya medan magnet yang diarahkan tegak lurus pada bahan dan juga tegak lurus terhadap arah dari arus elektron atau pembawa muatan, di mana bahan yang digunakan di sini adalah semikonduktor atau bahan logam lainnya, dan atau umumnya yang digunakan lebih ke semikonduktor tipe P atau tipe N. Jadi sekian dari saya. Semoga membantu, dan maaf apabila terdapat kekurangan kata, dan terima kasih.